Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang uh, kecerdasan buatan pada TI gitu. Nah, pertama-tama, sini saya dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Ini saya akan membuat video hands-on tentang kecerdasan buatan. Pertama-tama kita buka dulu apa yang mau kita kerjakan gitu. Ini bukan quiz 1. Di sini saya akan membuat video yang quiz 1 kecerdasan buatan. Nah, di sini kita kayaknya sini ada. Kita buka dulu sini. gmail.com. Sini passwordnya ada di sini. Kita login saja. Oke, di sini itu ada deskripsi quiz di sini kan. Lalu pekerjaan di 2 Maret sampai 10 April gitu. Nah, di sini ada ini punya. Nah, ini dia benar. Nah, di sini di quiz 1 open-ended project ini topiknya Modern AI. Deskripsi. Setelah mempelajari teori mengenai summation, extraction text, dan teknis dalam prompt engineering, ini saatnya Anda mengaplikasikan pembahasannya tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini bersifat open-ended atau terbuka. Artinya, saya ini memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Tuh. Nah, fokus utama itu penilaian ini bukan pada jawaban benar dari AI, itu melainkan pada kualitas alur kerja dan kemampuan Anda untuk melakukan literasi prompt. Oke, siap. Di sini ada pilihan topik proyek gitu. Yang pertama, itu ada study buddy atau rekan kerja, yang artinya itu menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel struktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Gitu. Yang kedua, writing assistant atau asisten penulisan gitu. Yang artinya itu menggunakan fitur speech to text atau kita ngomong dan dia hasilnya teks tulisan gitu untuk mendeteksi ide. Kemudian meminta AI untuk memperbaiki kata bahasa, menggunakan tulisan, atau melakukan validasi fakta. Yang ketiga, research and planning atau perencanaan dan research. Nah, itu meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks serta menyajikan dalam format data yang rapi. Yang B, deliverables. Itulah pokoknya kan. Video hands-on menunjukkan proses antar AI secara real time. Perlihatkan prompt yang diketik, respon AI bagaimana prinsip prompt tersebut dan kurangi. Menunjukkan bagian prototipe hasil kerja yang awal berpikir. Oke, jadi kita di sini ada 3 pilihan topik proyek gitu. Nah, dari 3 ini saya ingin membuat yang sepertinya yang 3 aja deh. Research and planning gitu. Ini ada menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks. Rencana perjalanan atau rencana bisnis. Oke, di sini kita akan apa ya? Bismillah. Kita jadi orang Cina dulu malam ini. Bisnis, perencanaan bisnis. Nah, di sini saya akan mengambil perencanaan bisnis ya Bu Nurul ya. Izin Bu. Oke, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis apa yang saya ambil pada project kali ini atau kuis kali ini? Perencanaan bisnisnya pikir dulu. Bisnis. Cuan, 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 cuan. Jadi orang Cina. Oke. Gini deh Om.
CEO. Nah, kita sebut saja Gemini ini sebagai Om aja ya, biar akrab gitu, biar nyantai gitu bahasanya. Gini deh Om, saya memiliki memiliki eh, memiliki rencana bisnis ke depannya, membangun toko kelontong dengan toko kelontong dengan sistem yang modern. Ya, oke. Membangun toko kelontong yang modern. Modern. Nah, koma. Nah, nah, saya anggaplah kita kalau kita mau buka usaha itu kita wajib ada modal ya, ada modal. Nah, di sini saya memiliki modal warung kelontong itu yang modern itu taruhlah ini dari segi kosong ya, kita nggak ada lahan, nggak ada tempat, nggak ada barang-barang, jadi nol, bener-bener nol, dari bener-bener nol. Taruhlah berapa ya modal, oke, modal 200 deh, 200 juta, 200 juta. Dengan modal segitu, saya ini belum ada tempat usaha, dalam artian belum ada toko ya, ya tempat usaha ya benar, tokonya atau lahan. Jadi kita harus ngontrak 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 di toko toko yang standar lah, toko yang standar standar normal. Nah, toko standar terus, oke. Nah, dan saya susunannya susunan bisnis saya apa tadi ini kata Bu Nurul, rencana bisnis rencana bisnis saya jebret tombol. Jadi di sini kamera saya masih hidup, alhamdulillah. Oke, di sini membangun toko dengan 2 juta di ruko kontrak adalah hal yang sangat realistis. Tantangan utamanya adalah mengalokasikan dana agar tidak habis disewa tempat dan renovasi sehingga stok barang tetap aman. Berikut adalah susunan rencana. Konsep bisnis modern dan nyaman. Berbeda dengan toko kelontong tradisional, konsep Anda adalah self-service. Pelanggan mengambil barang sendiri. Mengambil barang sendiri bisa, cuman bisa, cuman bentar. Oke, nggak ngambil barang sendiri. Oke sih sebenarnya, cuman kalau di kasus-kasus kayak seperti Indomaret atau Alfamaret itu banyak kasus barang hilang gitu ya.
walaupun udah ada CCTV, ya namanya Konoha ini orang-orang nekat semua mau melakukan kejahatan. Apalagi pelecehan seksual tuh bener-bener nekat orang-orangnya. Dalam artian gila-gila semua. Mau mau kondisi rame, mau kondisi sepi, digasak semua. Mau nggak pelecehan seksual lah, maling juga gitu. Ya namanya ada 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 resiko sih. Oke, coba kita keep dulu. Digitalisasi menggunakan sistem kasir pos. Oke, branding, nama toko sendiri, logo dan seragam yang rapi. Oke, boleh. Fasilitas tambahan menyediakan top up wallet dan pembayaran tagihan. Oke, boleh masuk, masuk. Tapi yang ini kayaknya boleh. Oke, cuman masih dipertimbangkan. Nah, yang kedua, alokasi modal, estimasi 200 juta. Penting untuk menjaga agar stok barang tetap menjadi oke. Sewa ruko tahun 40 juta. Mahal juga ya, ruko setahun 40 juta. Oke, nggak apa-apa. Ruko standar di lokasi strategis, oke, boleh. Seperti kayak contohnya tuh di lingkungan kayak perkantoran, perkuliahan, atau perumahan gitu ya. Oke, masuk akal. Kalau 40 juta setahun masuk akal. Legalitas perizinan 2 juta. NIP atau izin lingkungan gitu ya. Ya pasti ada. Contoh kayak eh, berapa kali berapa lahannya buat usaha apa, ya wajib itu, wajib. Interior dan renovasi 30 juta. 30 juta wajar, masuk akal 30 juta. Kayak cat pencahayaan lampu, papan nama, nyambek, wajar, masuk akal. Kita renov toko. Jadi 40 juta itu berarti toko kosong. Oke. Yang kedua, selanjutnya itu ada peralatan toko 35 juta seperti rak, gondola, mesin kasir, AC opsional, dan CCTV, kulkas, minuman. AC, AC ini boros. Gak usah pakai AC. Jadi lagi pas saja. AC boros. Oke, AC kita coret dari list. Tapi yaudah kita coret. Nggak ada tapi-tapian. Boros. CCTV oke, buat pengaman, buat keamanan. Sistem kasir seperti komputer atau tablet pintar, thermal scanner software. Komputer 8 juta, printer thermal, oke, masuk akal 8 juta. Stok barang awal 75 juta. Fokus pada sembako, fast moving, fast food. Oke. Cadangan kas 10 juta itu buat gaji bulan pertama, listrik dan biaya tak terduga. Oke. Oke. Boleh. Jadi 200 juta nih semuanya. Kelihatan dikit bener 200 juta gitu ya. Tapi buat bisnis minimarket atau toko kelontong gitu ya udah gede 200 juta ini termasuk. Oke. Yang ketiga, tahap pelaksanaan fase. Cari ruko pastikan memiliki area parkir yang cukup minimal untuk motor berada di area permukiman padat. Oke, area permukiman padat kita contohin, mau cari Google Maps. Google Maps kita masuk ke Google, kita cari Google Maps. Ini kita cari di mana ya? Pol, Unil, Polinela. Hmm, kalau di sini kisaran 40 juta itu masih kurang. Kita cari di tengah kota. Kita cari di mana ya? Pahoman, toko bola, toko. Sabar. Kayaknya kita beralih ke toko.
lebih ganti ganti topik dan toko kelontong. Kayaknya kok coffee shop lebih menarik. Sabar. Apa ya? Coffee shop kalau 200 juta itu untuk untuk eh, ah gimana? Coffee shop. Hmm, dengan ya dengan eh, dengan keadaan kosong, tidak ada lahan dan bahkan menurut menurut Kokom lebih tuan yang mana? Kita tanya dulu. Toko kelontong modern dan coffee shop. Jadi modern itu toko kelontong modern minimarket mandiri gitu ya. Karakteristis bisnis kebutuhan dasar, basic ada kelebihan risiko rendah karena barang yang dijual pasti dibutuhkan setiap hari, benar, sembako, sabun dan lain-lain, minuman gitu ya, perputaran uang cepat pastinya. Kekurangan margin keuntungan per produk kecil, misal biasanya hanya 5-15%. Anda harus mengejar volume penjualan besar untuk keuntungan besar. Tingkat kesulitan relatif lebih mudah dikelola secara sistem, namun persaingan dengan retail raksasa yang sangat ketat. Coffee shop, kedai kopi gitu ya. Bisnis gaya hidup atau lifestyle gitu. Margin keuntungan sangat besar. Satu cup kopi modal bahannya mungkin 5.000, tapi bisa dijual 15.000 sampai 25.000. Marginnya 100%, Bu. Menggiurkan juga ya. Pantes banyak coffee shop di Lampung ini. Untuk kekurangan, resiko tinggi sangat bergantung pada tren, lokasi, rasa, dan kenyamanan tempat. Sepi, bahan baku, susu, biji kopi punya masa kedaluarsa yang harus diperhatikan. Tingkat kesulitan itu tinggi, ada butuh keahlian barista, konsep interior menarik, instagramable, dan pemasaran media sosial yang kuat. Eh, Pemanfaatan modal habis dalam stok dan rak toko modern. Habis di interior, mesin kopi, dan AC. Iya, pasti. Kecepatan balik modal itu 1,5 sampai 2,5 tahun. Biasanya sangat cepat, itu dikurang lebih dari 1 tahun. Itu jika viral dan rugi atau rugi total jika sepi gitu. Ketahanan bisnis, tahan krisis ekonomi lusuh, rentan krisis. Oke, lebih simpel yang penting cocok stok lengkap. Oke, eh, ya menurut saya juga yang perputaran uang cepat aja lah, yang toko kelontong aja lah. DO gini, ya, gimana ya, dengan model saya segitu, dengan itu dioptimalkan untuk stok stok aja deh, untuk stok barang, dan di stok barang dan apa ya, interior kali ya, interior biar orang tuh tertarik gitu. Oh, oke. 11 menit ya, 19 menit. Dengan sampingnya, dalam model 200 juta, memprioritaskan stok barang dan interior adalah kunci agar toko kamu terlihat tidak terlihat kosong dan mampu bersaing dengan minimarket franchise. Boleh. Karena Anda mengontrak ruko, prinsipnya adalah interior harus terlihat mewah tapi
sistemnya bongkar pasang, knockdown. Jadi, jika suatu saat pindah lokasi, investasi Anda tidak hilang. Betul. 40 juta. 40 juta itu wajar nggak sih? Coba. Harga sewa kode bandar Lampung. Wih, mahal juga. 30 juta sampai 100 juta per tahun. Wih, 100 juta per tahun. Wih, mahal juga. Oke, wajar masuk akal berarti masuk akal 40 juta. Interior dan branding. Cat putih bersih, lampu oke, 25 juta oke, lampu menerang, name brand oke. Peralatan toko seperti rak, gondola, baru bekas berkualitas, meja kasir satu oke. Sistem kasur 5 juta jadinya, kita kurangin. Terus, nah stoknya ini eh, tablet tablet plus software kasir cloud and printer thermal. Boleh lah pakai tablet, nggak apa-apa 5 juta. Barang awas 90 juta, fokus utama pastikan rak terlihat penuh dan variatif, benar. Cuman kalau eh, oh gini, gini kita eh, kita alokasiin jangan di gini. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. 90 juta nggak apa-apa. 90 juta nggak apa-apa. Terus kita nanti belajar di bulan kedua. Belajar di bulan kedua. Mana nih stok, mana nih barang yang sering dibeli gitu. Mana nih barang yang eh chance-nya tuh eh, keuntungannya lebih besar gitu. Contoh kayak beras, telur, minyak, eh, susu gitu. Terus eh, minuman gitu. Contoh kayak aqua, kayak mineral itu, yaitu terus kayak sabun, sabun-sabun gitu. Kayak kebutuhan sehari-hari yang jelas gitu. Nah, terus strategi interior look modern. Nah, agar toko kelontong Anda tidak terlihat seperti toko kelontong biasa atau toko Madura, nah, terapkan pencahayaan lighting ini rahasia minimarket modern. Gunakan lampu LED putih yang sangat terang. Oke, oke. Zona kasir yang rapi. Pastinya signet atau petunjuk jalan. Pasang papan kecil di arah sembako, minuman, kebutuhan. Ya, jadi orang tuh nggak bingung nih di lorong ini itu area apa gitu. Misal area sabun, di sini itu area minuman, di sini area sembako kayak gula, minyak, telur dan lain-lain gitu. Jadi ya ya gitu. Memudahkan pelanggan, betul, setuju. Yang ketiga, strategi stok barang 90 juta. Pas mapping itu 60% beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, kopi, rokok. Nah, rokok ini perputaran uangnya ini besar. Ya, namanya Indonesia gitu kan. Perokok aktif. Jadi mau di gimana pun juga orang-orang ini tetap merokok gitu. Mau ada rokok membunuhmu, yang disalahin tetap paru-paru bukan rokoknya. Nah, keuntungannya tipis, tapi orang datang ke toko barang karena barang-barang ini benar. Terus high margin, sabun, sampo, deterjen, kosmetik dasar dan snack minuman dingin diambil mengambil untung yang lebih besar. Benar, benar. Ini realistis dan ini juga realistis. Lengkap 100% alat tulis tulisan, obat-obatan ringan dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti bohlam, lampu, baterai. Bohlam, lampu, baterai. Kalau yang ini sih enggak dulu. Alat tulis oke. Kalau bohlam, lampu ini enggak usah. Ini enggak usah. Pada poin ketiga. Nah, tips cerdas. Digunakan sistem yang tercatat di aplikasi kasir. Supaya tidak bareng. Oke, jelas. Oke, gini. Oke. Pada strategi
stok barang yang bagian ini itu gak usah deh, karena jarang banget orang nyari gitu. Tuh. Nah, setuju saya pakai sistem FIFO gitu. Pembayaran kris setuju, oke, 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 siap. Oke, udah 25 menit aja nggak kerasa ya. Oke, masih sore. Nah, setuju sekali. Memang lebih menghapus stok barang yang putarannya lambat, slow moving, seperti bola, baterai, tahap awal, bisnis yang diam, barang yang jarang laku. Oke, stok minuman dingin. Jadi di 10% itu sekitar 900 juta. Tadi untuk barang pelengkap sebaiknya dialihkan ke stok minuman dingin atau chiller. Setuju. Area frozen food sederhana. Setuju, setuju. Di toko itu ada frozen food kecil-kecilan lah. Oke, boleh. Boleh. Barang grosir saset itu perbanyak varian kopi saset atau deterjen secara rencengan karena ini adalah nyawa toko kelontong di Indonesia. Boleh. Minum dulu sebentar. Oke, lanjut. Penerapan sistem press in, press out gitu. Karena Anda sudah setuju menggunakan sistem ini, berikut adalah cara mengeksekusi yang paling efektif untuk toko Anda. Oke, penyusunan rak saat barang baru datang, jangan diletakkan di depan. Dorong stok lama ke depan, memasukkan stok baru di bagian paling belakang. Jadi yang orang ambil itu logikanya itu yang barang di depan duluan. Oke, masuk akal. Cek expire date berkala dengan sistem kasir pos. Anda bisa menginput tanggal kadaluarsa, sistem akan memberi peringatan. Oke. Promo 2 gratis 1. Masuk akal. Boleh. Daripada barang itu kebuang sia-sia, mending kayak gitu. Labeling barang. Pastikan label harga di rak selalu top up to date dengan sistem kasir harga tidak terjadi selisih harga. Oke. Sembako dan pokok itu 50%. 45 juta, beras, minyak, berbagai merek, gula, tepung, mie instan, stok. Setuju kalau itu, setuju. Cuci-cucian, sabun mandi, mandi, sampo, deterjen, cairan bubuk, wangi, oke lah. Snack dan minuman, 18 juta. Rokok dan produk kasir, oke, boleh, 9 juta. Gas, oke, gas. Nah, tips agar vibes toko kelontong modern terasa, itu lantai harus bersih. Sampai oke, seragam karyawan, area parkir. Seragam karyawan nggak usah deh. Seragam karyawan cukup kaos polo. Boleh, boleh deh. Karyawan, kaos polo, kaos polo dengan logo logo toko gitu ya. Toko hitunglah ya toko, oke, oke. Terus jual ID card nggak perlu, pelayanan kantor toko modern ID card nggak perlu. Perlu nggak ya? Perlu untuk mereka absen absen keluar masuk. Oke, oke, ID card untuk
eh, karyawan absen, keluar masuk kerja, boleh masuk kerja terus. Oke, 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 oke. Tinggal ID card menggunakan chip RFID seperti kartu postal. Kemudian terlihat sangat QR, QR aja lah. QR aja kita pakai QR aja, QR code aja deh. Minim budget, mengalisir good budget. Taruhlah kaos polo dan kaos polo warna, warna apa ya, krim aja lah, hitam hitam dan putih putih dah. Oke, sekarang udah 31 menit. Aduh, kameranya. Aduh, nggak bisa hidup lagi. Di sini saya meminta maaf pada Bu Nurul karena kameranya ini nggak mau hidup ya. Oke, mohon maaf ya Bu ya. Jadi ya, awal keadaan aja Bu. Mohon maaf Bu, karena keterbatasan kamera, error dia nggak mau hidup. OBS muncul kamera OBS. Kamera integratifnya nggak muncul. Default yes. Tuh nggak muncul OBS. Cepet aja. Ibu di sini udah saya coba ketik-ketik masih nggak mau, berarti error kameranya. Biarin. Nah, oke. Udah 32 menit. Cukup lama ada. Oke, sekarang itu oke. Oke, udah final sekarang. Oke, kita sekarang kasih nama tokonya itu saya mau apa ya? Apa ya? Hmm, apa ya? Makmur itu kayak yes. Menurut kamu apa? Smart, Smart, Digimart, Text, Store, Lontong, enggak. Smart, Linkmart, Bitstore, Net, tadi Techmart, apalah, Digimart, Digimart. Oke, Digimart oke lah, Digimart oke lah, boleh, cakep sih sedikit. Setelah kita berbincang panjang lebar
dari awal hingga sekarang. Nah, buatkan saya apa yang akan berlaku. Rancangan bisnis, rancangan bisnis rancangan bisnis yang final, kayaknya bisnis final dengan batasan yang ketat dan kompleks. kompleks 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 serta menyajikan dalam format data yang rapi, serta berikan dalam format data yang rapi. Oke, bisnis plan Digimart gitu. Model bisnis retail sembako kebutuhan harian berbasis digital. Lokasi ruko kontak standar. Target pemukiman padat area urban. Oke. Struktur alokasi modal, cepat dan optek. Sewa 200 juta itu stok prinsip stok dominan dan interior efisien. 40 juta oke, sesuai tadi yang punya kita tadi di atas. Interior renovasi 25 juta, peralatan toko oke segini. Besi oke 5 juta ya siap. Stok ini vesting tadi sesuai di sini nih, sesuai di atas tadi itu 90 juta tuh. Di sembako pokok, nah ini 90 juta semuanya pokoknya ditotalin. Oke. Ntar ada yang cukup. Nah, tadi ada gangguan sedikit, mabuk. Ini dulu. Alhamdulillah. Mana tadi? Nah, sini strategi opsional dan teknologi. Sistem manajemen stok flow. Nah, barang lama digeser ke depan. Masuk akal. Filter stok menghapus stok barang perputaran lambat, bohlam. Tadi dihapus kan ini. Saya mau dihapus karena yang belinya tuh dikit gitu. Fokusnya pada sembako, beras, mie, minyak tuh dan snack-snack makanan gitu. Branding karyawan, polo, oke putih, hitam putih, oke cakep. ID card wajib langsung diundang selama jam kerja. Absensi sistem QR code, zero budget dan kalian melakukan scan kartu pada kamera hasil untuk mencatat timestamp database. Oke, pakai Google Sheet aja lah yang mudah, ya kan? Oke, sistem pembayaran wajib kris, wajib lah ini. Layanan tambahan, token listrik, pulsa, top up wallet, top up dana terutama. Oke, data dependent, evaluasi mingguan menggunakan data pos untuk menentukan barang yang harus ditambah stoknya dan dikurangi stoknya. Area, layout dan interior. Area itu pencahayaan. 18 sampai 20 cukup terang itu terang bener malah. Display rak 150 sampai 180, kayaknya 180 itu ketinggian buat
Standar standar tinggi orang Indonesia berapa sih? Indo 166 sampai 100, pria 166, wanita 154, jangkau rak yang 180 ketinggian ketinggian nggak nyampe, dia harus digotong dulu dia harus digotong dari ketinggian. Jadi oke oke eh, ubah deh raknya, jangan 180 tuh segini nih. Nggak nyampe, jangan 180, maksimal 160 deh. Ya udah, karena tinggi rata-rata orang Indo itu laki-laki 166 dan wanita 154. Dan 160 deh, 170, 70. Terus saya pendek dikit lah. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, area kasir, meja minimalis dengan back wall untuk display rokok dan produk mini premium. Contohnya kayak eh, kayak korek, kayak ya semacamnya lah, kayak di Indomaret gitulah kita. Oke, siap. Pegang, masuk. Oke, siap-siap. Terus time lapse minggu. Sabar, kita belum sampai. Nah, facade depan neon box Digimart, berarti kayak ada logo pelang gitu, pelang kayak Alfamart gitu, tapi namanya Digimart dengan lampu backlight dan area parkir bersih. Oke, boleh. Analisis resiko dan kontrol. Penyusutan barang. Resikonya penyusutan barang. Pemasangan 4 titik CCTV bisa dipantau via HP owner. Boleh. Masuk. Cuman 4 titik. Cukup lah, cukup. Barang expired. Dia persaingan harga, ambil margin tipis pada sembako, margin tebal pada snack dan minuman. Ya biasanya gitu, benar. Kebocoran kas. Nah, rekonsi harian atau uang tunai itu dilaci dengan laporan pos. Timeline persiapan 4 minggu. Minggu pertama, tanda tangan kontrak ruko. Oke. Minggu kedua, pemasangan rak gondola. Boleh. Tanda tangan, boleh. Nah, ini coba kita lock tuh. 35, 200 juta. 3 juta. Oke. 40 juta ini ya. Ini 25 juta. Oke. Oke. Siap. Coba pot. Nah, sekarang dengan modal 40 juta harga sewa itu normalnya ya dapat bangunan ukuran berapa? 40 juta ya juga misalnya lebar muka 4 hingga 5, panjang ke belakang 3. Jangan lantai 2. Biasanya Anda mendapatkan ruang yang seperti biasa sangat seperti secara namun tetap ramai. Hmm, berapa bisa kalau 5 kali 10, 5 kali 10, 5 kali 10.
7 7 7 kali 15. Saya mau kalau 7 kali 7 tuh gede. 7 kali mana sih, kali 15. Memungkinkan nggak sih? Harusnya memungkinkan. 105. Gedean, gedean berarti. Kemungkinan untuk kategori minimarket saya dengan budget publisitas pertama jika lebih sudah sedang berkembang sangat mewah. Oke, jadi dengan 105 meter persegi Anda punya ruang yang lebih luas. Oke, sekarang bangunan saya 7 kali 15. Maksimalkan dengan yang ada untuk interior. Untuk interior utamakan itu penuh gitu. Jangan penuh deh. Nanti ya sumpek ya, sewajarnya adalah dan normal aja. Pembagian zona ruangan. Oke, sama 10 gitu. Oke. 25 sampai 35. Sabar. Ini tadi di sini budgetnya peralatan toko 35. Oke, masuk. 25 sampai 35. Cukup. Oke, masuk. Kayaan 8 juta. Apa namanya? Bukan peralatan toko. Sorry, ralat. Bukan interior, yaitu peralatan toko. Ralat, bukan interior. Tapi maksimalkan untuk peralatan toko. Oke. Nah, TV juga. Sisa modal Anda sekitar bisa benar-benar menghasilkan stok barang. Oke, sekarang membuatkan RAB yang rapi dan terstruktur dari percakapan kita hingga final ini. Sewa tempat
40 juta. Legalitas 42 juta. Rak gondola 170 20 unit. Banyak juga 20 unit. Oke. Oh, dinding. Rak gondola tengah 10 unit. Gede juga toko kita ini berarti. Oke. Lebih gede, cuannya lebih besar juga. Ibarat kita mancing ikan, lebih gede umpannya, lebih gede juga hasilnya. Oke. Jadi orang Cina dulu. Meja kasir 1 set. Oke. Softcase cooler minimum 1 unit. Oke. Perangkat kasir 1 set. Oke. Lalu sistem keamanan 6 titik kamera. Oke. Keranjang belanja 10. Oke. Sembako utama beras minyak ini 45 juta. Tes ada suara kan. Oke. Cuci sabun 20 juta. Snack minuman maka snack dan minuman 18 juta. Isi rak. Oke, produk kasir seperti rokok, permen, coklat 10 juta. Jadi barang itu 93 juta. Terus ditambah interior neon block itu 3 juta. Lampu dan kelistrikan 4,5. Seragam karyawan 1 juta. Cadangan kas 4 juta. Jadi 12,5. Pas nih sewanya 42 juta, peralatan toko 52 juta 500, stok barangnya 93 juta, branding dan option itu 12 juta. Oke. Sistem implementasi untuk owner Aldi. Amin ya Allah. Penerapan FIFO, setiap barang yang masuk dipindai tanggal kadaluarsanya sistem pos, barang dengan tanggal terdekat diletakkan balik. Oke. Kunci kunci dan siap dijadikan panduan belajar serta teks. Oke. Oke, sekarang buat dengan format data yang rapi. Oke. Dan detail. Aduh, salah. Lagi mikir deh. Rapi, detail dan jelas. Oke, ini apa ini? Dokumen perencanaan bisnis Digimart, slogan modern service digital convention. Oke, owner Muhammad Aldi Prasetyo, amin ya Allah. Statusnya final, optimalisasi budget 200 juta. Nama toko Digimart, konsep minimarket mandiri berbasis digital. Lokasi target ruko bangunan 7x15, gede. 7x15. Gede 15 meter. Oke, nggak apa-apa. Kita orang Cina. Absensi QR, seragam, oke. Sistem stok, oke. Rincian anggaran biaya RAB terstruktur. Belanja peralatan itu rak dinding itu 20 unit, tinggi panjang levelnya 5 level. Ini maksudnya kayak tingkatan level 1, level 2, level 3. Kalau nggak mudeng level itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itulah. Terus rak tengah 10 unit, rak N atau penutup 4 unit. Oke. Terus meja kasir 1 set, showcase 2 pintu kapasitas besar 1 unit, pos hardware, PC tablet, security dan network 6 IP kamera, 6 CCTV dan wifi router 1 wajib.
Keranjang Belanda belanja 10. 10 cukup. Sembako 50%, 46.600.000. Oke, sabun. Oke, 609 juta. Oke. Terus biaya sewa 40 juta per tahun kelistrikan. 4,5. Branding 3 juta. Legalitas 2 juta. Seragam 1 juta. Dana darurat 4 juta. Cadangan biaya tidak terduga bulan ke-1. Terus standar operasional, barang margin tinggi stok, barang margin tinggi, snack dan coklat dan minum-minuman wajib. Zona 60 cm ke bawah. Oh, ini rak maksudnya zona raknya yang zona atas itu kayak snack, coklat gitu. Zona bawah itu beras, minyak masuk akal galon. Terus gang pelanggan 1 meter 1,2. Pas lah. Cuman kalau buat orang lingkar pinggang bahasanya overweight gitu ya. Itu cukup lah, cukup. Terus Nuko tidak menjual barang lambat laku, bohlam baterai ya, dan buang. Aturan seragam shift pagi, polo hitam, malam putih. Analisis keuangan dan target. Total modal cepek plus opek, capek plus opek 200 juta. Target BEP-nya 18 sampai 24 bulan, 2 tahun. Bisa, yakin bisa. Oke. Siap. Udah. Oke. Nah, coba disimulasikan normalnya keuntungan bersih dan kotor tiap hari hingga tiap hari, bulan, tahun, hingga balik modal buat secara rapi. Dengan format data yang rapih buat dengan format data yang rapi. Jam 12.10. Oke, rata-rata transaksi per hari 100 orang dari pagi sampai malam. Rata-rata belanja per orang 35.000. Gabungan antara orang yang cuma beli kopi saja hingga yang beli minyak. Margin keuntungan kotor 14% rata-rata. Oke. Terus proyeksi pendapatan omset harian transaksi 3.500.000. 1 M boy. Sehari satu transaksi 3.500.000. Omset bulanan 30 hari 105 juta. Gede juga ya, cuan orang Cina. Saya sekarang jadi orang Cina, cuan. Omset tahunan 12 juta kali. Oh, ini masih omset pendapatan kotor. Tahunan 100. Ini pendapatan bersihnya. Pendapatan bersihnya itu
per tahun 62 juta. Per bulan itu 14.700 bulanan 14.700. Oke. Gaji karyawan, listrik, air, penyusutan toko 12 bulan. Oke. Internet 500.000, perawatan sistem plastik kebersihan. Potong biaya internet 200. Jadi 200. Dan kebersihan 200. Rp4.200.200. Akhir laba. Setahun 70 juta. Tapi kok kecil ini ya? Kemungkinan 2 tahun 13 bulan. 2 tahun 10 bulan. Oke, saya mau transaksinya ya tetap 100, tapi apa sih namanya? Apa sih namanya itu? Nah, belanja per orang 70.000 lah. Jam, Masya Allah. Setnya 2,5 M. Dan 70.000. Satu orang itu 100.000. 100.000. Ganti. Berapa? Di sini aja. Edit 100.000. Kalau 100.000 berarti sekarang minimal 10 juta. Sehari 10 juta. Oke. Omset bulanan siap. Laba bulanan bersih 33. Nah, ini dia. Saya cuan di sini. Setahun 400 juta. Bisa bangun cabang kedua. Cabang kedua dan ketiga. Simulasi balik modal 6 bulan doang, Bos. Ini balik modal dia kalau ini enak yang itu realisasinya. Berapa teknis? Perputaran stok sangat tinggi. Jika omset 300 juta, artinya Anda harus belanja stok ulang sebanyak 3-4 kali dalam sebulan. Anda harus punya hubungan yang baik dengan sebelum. Jangan 100.000 kali 100 10 juta tiap hari. Jangan 7 juta sih udah cukup sih. Setahun lah balik modal 70.000 lah. 75 75.000. 2M 7.500.000 tiap bulan. Tiap hari. Omset tiap bulannya 200 juta. Laba kotornya harian. Tuh. Shift 2 orang tetap stabil. Listrik, air 200 paket hemat. Memang hemat.
9 juta. Perhitungan labanya kotor per bulan 31 juta. Laba bersihnya 22 juta. 8 bulan, oke. Oke, oke, oke. Nah, buat yang buat R buat buat sajikan dalam bentuk sekarang disajikan dengan lengkap dari NAB dan ini apa namanya ini keuntungan ini dibuat dengan format yang lengkap, yang rapi, lengkap dan jelas. Oke, udah final nih. Master Plan Bisnis Digimart, konsep minimarket mandiri berbasis digital. Owner Muhammad Ali Prasetyo, amin ya Allah. Detail peralatan, ini oke, 14 juta, 11 juta, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 2, 3, oke. Oke, masuk. Laba harian bulan 4 juta, 9 juta. Oke, oke, dah cukup. Terus main lagi ini. Udah ya, mungkin udah. Nah, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.